Halo, perkenalkan nama saya Elsa de Juliana Sambo, NIM 2002-4012, kelas 4 TI 1, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika di Politeknik Negeri Manado. Pembelajaran pemrograman web kali ini, kita akan belajar mengenai percabangan dan perulangan pada JavaScript. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai percabangan. Ada 6 macam bentuk blok percabangan. Pertama ada percabangan if, kedua ada percabangan if-else, lalu ada juga percabangan if-else-if, dan percabangan nested, percabangan switch case, percabangan ternary. Dan yang akan kita bahas kali ini pertama adalah percabangan if. Pada flowchart logika, if-else digambarkan dalam bentuk cabang. Nah, coba perhatikan flowchart berikut ini. Flowchart ini dapat kita baca seperti ini. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Nah, kalau di bawah 100.000 bagaimana? Nah, kalau di bawah 100.000 nanti akan muncul tampilan terima kasih sudah berbelanja. Nah, seperti ini konsepnya. If di sini sebagai ini total belanja di atas 100.000. Nah, jika iya maka akan ditampilkan else selamat Anda dapat hadiah. Tapi jika tidak akan langsung menampilkan terima kasih sudah berbelanja. Nah, bisa kita lihat coding di sini. Di sini ada variabel yaitu total belanja. Kita menggunakan dialog tag prompt. Prompt ini seperti yang kita tahu fungsinya untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Jadi, prompt total belanja. Ini nilainya 0. Oke, kita langsung tunjukkan saja webnya supaya kita dapat mempelajari lebih lanjut. Nah, seperti ini. Di sini, prompt itu menunjukkan ini, total belanja. Nanti saya sebagai pengguna akan menginputkan 100.000 contohnya. 100.000. Tetapi saya belum mau klik OK. Di sini saya akan menjelaskan codingnya dulu. Nah, di sini if. If itu dia jika total belanja lebih dari 100.000, dia akan menampilkan selamat Anda dapat hadiah. Nah, di sini ada variabel dan lebih dari operator pembanding 100.000. Dan jika lebih dari 100.000, maka jika inputan dari pengguna lebih dari 100.000, seperti yang kita gunakan pada total belanja tadi, variabelnya kita masukkan ke if. Nah, jika lebih dari 100.000, dokumen write akan menampilkan selamat Anda dapat hadiah. Nah, coba kita langsung implementasikan 120 contohnya. Kita klik OK. Nah, tampilan akan langsung menjadi seperti ini. Akan tertulis dokumen write, selamat Anda dapat hadiah. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, percabangan if itu merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Nah, seperti ini. Jika total belanja lebih dari 100.000, jika nilainya benar, dia akan ada blok seperti ini. Blok program ini diawali dengan tanda kurung kurawal seperti ini, dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Karena percabangan if hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi, seperti ini statementnya. Statementnya hanya satu blok pilihan jika benar, seperti itu. Dan ini dokumen write untuk menampilkan terima kasih berbelanja pada dokumen web pada di sini, seperti itu. Nah, berikutnya ada percabangan if-else. Percabangan if-else ini merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar, di sini, benar jika passwordnya benar copy, maka akan menampilkan selamat datang bos. Dan blok kedua,
untuk kondisi salah. Jadi di sini else-nya ada blok kedua, kurung kurawal, buka dan kurung kurawal tutup. Itu fungsinya untuk kondisi salah. Jadi jika password yang diinputkan bukan copy, maka akan menampilkan dokumen write password salah. Coba lagi. Nah, ayo kita coba implementasikan saja percabangan if else. Oke, jadi kita coba dulu dengan password yang benar. Atau langsung saja password yang salah. Contoh kita input password yang salah T. Kita oke. Nah, akan muncul blok yang kedua, blok else, yang menampilkan password salah. Coba lagi. Nah, seperti itu. Tapi jika kita menginputkan password yang benar, yaitu copy, akan muncul selamat datang bos. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan dialog tag prompt, yaitu untuk inputan dari user ya. Seperti itu. Variabelnya password, if password. Nah, di sini kita menggunakan sama dengan 2 kali. Nah, sama dengan 2 kali itu adalah simbol atau operator yang hanya akan membandingkan nilai saja. Nilai saja yang akan dibandingkan. Nah, begitu, seperti itu. Ada juga sama dengan 3. Jika kita menggunakan sama dengan 3, dia akan membandingkan dengan tipe data juga. Seperti itu. Nah, untuk dokumen write, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Dia tidak termasuk di statement if else, tapi hanya menampilkan semacam ya menampilkan saja di halaman sini. Tidak termasuk statement, jadi tidak, jika ini dihilangkan tidak apa-apa, tidak mempengaruhi statement. Oke, kita hilangkan, tidak apa-apa, statementnya tidak akan error. Copy. Nah, jadi jika kita kembalikan, tidak apa-apa. Beda lagi jika kita hapus ininya, blok di blok kedua yaitu else-nya. Jika kita hapus, otomatis program akan error. Ya, error programnya. Karena salah satu statementnya hilang atau tidak sesuai inputan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini adalah salah satu gambaran flowchart untuk program tadi. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan apakah password benar? Oh, salah. Kita mulai dengan memasukkan password. Kita masukkan password. Nah, di sini kita akan dieksekusi. Apakah password benar? Jika if, di sini sebagai if ya. Di sini if, apakah password benar? Nah, jika password benar, maka akan menampilkan selamat datang bos. Nah, di sini masih bagian dari blok pertama. Blok pertama sampai di sini. Satu statement ini adalah blok pertama. Apakah password benar? Jika ya, selamat datang bos. Dan akan langsung, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Di blok kedua akan menampilkan alur apakah password benar. Jika tidak, akan langsung ke blok kedua. Password salah, coba lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di percabangan ketiga ada percabangan if else if. Percabangan ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Nah, ayo kita lihat gambarnya agar lebih paham ya. Nah, ini. Pada flowchart ini, perhatikan blok yang ada warna birunya. Ini adalah blok untuk percabangan if else. If. Ini, warna biru yang ada warnanya. Kita bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan. Nah, jadi di sini kan kita mulai. Jika, ini percabangan if ya, if. Jika nilai lebih besar dari 90, maka grade akan menampilkan nilai A. Grade sama dengan nilai A. Nah, jika tidak, nilainya turun lagi, lebih dari 80. Jika benar, grade akan menampilkan nilai B plus sama dengan B plus. Dan jika tidak, nilai lebih dari 70. Dan jika benar, grade sama dengan B. Nah, jika nilai
lebih dari 70 tidak, akan ke grade F. Seperti itu. Jadi, if jika lebih dari 90, grade sama dengan A, else ya. If nilai lebih dari 90, jika ya, else grade A. Jika tidak, nilai lebih dari 80, jika ya, grade sama dengan B+. Begitu terus alurnya, seperti konsep dari percabangan if else tersebut, yaitu percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Seperti itu. Jadi bukan hanya satu pilihan. Ini ada 3. Ada 3 ya. Seperti itu. Kita bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan. Nah, untuk codingnya, pertama variabelnya ada nilai. Kita menggunakan dialog prompt. Ya, dialog tag prompt. Karena nanti nilainya akan sebagai inputan dari user, inputkan nilai akhir. Nah, var ini grade-nya kita belum masukkan nilainya, nanti grade-nya akan menyesuaikan dengan nilai. Nah, di sini if nilai lebih dari sama dengan 90, grade-nya A, dan else if nilai lebih besar sama dengan 80, grade-nya B. Di sini kita tidak menggunakan kurung kerawal ya untuk membuat blok kode untuk if else. Tidak menggunakan kurung kerawal. Kenapa? Karena hanya terdapat satu baris perintah saja, yaitu grade. Jadi hanya if nilai lebih dari sama dengan 90, grade A. Hanya begitu. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang ini. Di sini kan if total belanja, baru ada lagi dokumen write, baru kita tambah lagi selamat Anda dapat hadiah. Ini kan ada dua baris perintah. Jadi kita harus menggunakan kurung kurawal. Karena ini tidak hanya satu baris perintah saja, jadi tidak usah menggunakan kurung kurawal. Tapi bisa juga kita menggunakan kurung kurawal. Jadi kita buat dia ada dua baris ya dalam satu perintah. Kita buat ada dua baris. Jadi kita menggunakan kurung kurawal. Jadi contohnya di sini kita tambahkan kurung kurawal. Ini dan baru kita tambahkan lagi. Seperti itu. Ini adalah seperti ini. Programnya tetap akan jalan. Ini adalah salah ya. Ya, seperti ini programnya tetap akan jalan. Bedanya hanya di baris saja. Jika satu baris, kita tidak usah pakai kurung kurawal, tapi jika dalam satu perintah ada dua baris, kita menggunakan kurung kurawal. Seperti itu, lalu di sini adalah default-nya. Dokumen write, grade Anda. Coba kita run. Di sini if else if. Inputkan nilai akhir. Contoh nilai akhirnya 90. Oke, Anda mendapat grade A. Baru contoh nilainya berapa lagi? 40. Mendapat grade D. Contoh apalagi grade 60 dapat C+. Seperti itu. Jadi kalau kita dapat membedakan ya baris-barisnya bagaimana. Seperti itu.
Jika hanya satu baris, tetap bisa jalan kok. Oke, seperti ini ya semula. Kita inputkan 40, tetap jalan. Meski kita hanya ubah kurung kawalnya, tetap jalan ya. Ya, seperti itu. Ada percabangan switch case. Ini adalah percabangan keempat. Percabangan switch case itu adalah bentuk lain dari percabangan if else. Nah, struktur codingnya seperti ini. Ada switch, variabelnya apa? Di sini variabelnya jawab. Lalu ada blok kode. Blok kodenya ada case 1, variabel hadiah. Hadiahnya apa? Jika tisu. Di sini hadiah yang pertama 1, hadiah di case pertama ada tisu 1. Hadiah di case kedua ada 1 kotak kopi. Hadiah case ketiga ada stiker. Hadiah case keempat ada minyak goreng. Hadiah case kelima ada uang senilai 50.000. Nah, default document.write. Oops, Anda salah pilih. Jika kalian menginput nilai yang tidak ada di sini, tidak ada selain 1 atau 5 begitu. Nah, kita dapat membuat blok kode case. Di sini case-nya, case blok kodenya, mana tutup kurawalnya ya. Nah, kita dapat membuat blok kode case, case 1, case 2, case 3, case 4, sebanyak yang kita inginkan di dalam blok switch ini. Switch-nya ini kurung kurawalnya, ini kurung kurawal tutupnya. Jadi dalam satu blok switch, ini sebuah blok ini, kurung kurawal, blok switch. Dia boleh, terserah, case-nya boleh berapa, sebanyak yang kita inginkan. Nah, pada value di sini, pada value atau variabel di sini, variabel inputan dari pengguna di sini kan kita menggunakan jawab, dialektiknya prompt. Jadi di sini adalah value yang nanti diinputkan pengguna. Jadi variabel jawab kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan kita bandingkan dengan variabel pertama. Nah, di sini variabel pertama hadiah, ini ada tisu. Variabel kedua hadiahnya ada 1 kotak kopi, ketiga ada stiker, seperti itu. Nah, setiap case harus diakhiri dengan break. Jadi, di sini ada case 1, kita break, semikolon, tutup. Case 2 ada break juga, ada semikolon juga. Seperti itu seterusnya di case-case berikutnya. Dan di default ini, kan akhirnya ada default. Tidak perlu diakhiri dengan break, karena dia terletak di bagian akhir, jadi tidak perlu lagi menambahkan break. Sudah seperti itu cara penulisannya. Nah, pemberian break ini bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Jadi, saat case 1 inputannya sudah benar, case 2 seperti itu, kita harus akhiri dengan break, agar nanti programnya tidak bingung. Kenapa case 1 sudah tercampur case 2, seperti itu, agar programnya mengenali inputan mana yang diberi oleh user, seperti itu, agar tidak acak seperti itu ya. Ya. Jadi saat program nantinya akan mengecek case kedua, saat case 1 terpenuhi, program akan mengecek case kedua, dia tidak akan bingung ya, seperti itu. Tidak akan error, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada juga if variabel hadiah. Hadiah di sini mengikuti hadiah yang kita inputkan, 1, 2, 3, 4, atau 5. Jika hadiah 1, dia akan mendapatkan tisu. Maka, seperti itu, kamu akan mendapatkan tisu. Selamat, kamu mendapatkan... jadi di sini kebalik ya. Kebalik. If-nya di sini, dokumen, di sini hadiah sama dengan jika tidak ada yang sesuai inputan ini, contohnya ini kan 1 sampai 5. Jika kamu inputnya 0 atau 6, program akan otomatis menulis kamu gagal mendapatkan hadiah. Dan jika di sini ada blok kedua, else, dokumen write, selamat kamu mendapatkan hadiah keberapa, contoh hadiah ke-5.
kamu input, user menginput 5, dan hadiah yang kamu dapatkan adalah uang 50.000, seperti itu. Jadi di sini, jika kamu if hadiah, kamu tidak input apa-apa ya. Kamu tidak input contoh, jadi salah yang tadi. Jadi di sini, jika kamu menginput tidak ada yang kamu isi, nanti kamu tidak dapat hadiah. Coba kita langsung saja agar tidak bingung ya. Nah, di sini tadi kan jika kita input 5 akan muncul akan muncul uang 50.000. Dan jika kita input 6, tidak ada di inputan kan, hanya sampai case kelima. Jadi akan muncul tampilan default, yaitu Anda salah pilih. Lalu akan muncul kamu gagal mendapat hadiah. Jika yang inputan ini jika yang di case ini tidak ada yang kamu pilih. Jika kamu salah pilih, inputannya akan muncul kamu gagal mendapat hadiah, seperti itu. Tapi jika kamu pilih contoh, kamu tidak input apa-apa, kamu hanya input spasi, klik OK, tetap kamu akan muncul salah, Anda salah pilih, karena kamu tidak input apa-apa. Seperti itu. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa operator yang mungkin tidak kalian telah pahami. Nah, di sini ada operator plus, dia sebagai operator penghubung. Jadi dari kalimat ini, dari dokumen write ini yang akan ditampilkan, selamat kamu mendapatkan. Nah, kita menggunakan operator penghubung hadiah, variabelnya hadiah, dan kita juga harus tutup pakai operator penghubung juga, karena jika tidak tetap akan tertampil, tetapi tidak ada jarak. Contoh kita di sini ya, mana ya, plus. Oke. Jika kita hapus ini dan kita run, coba kita harus input yang benar. Programnya tidak jalan. Ya, programnya tidak jalan. Jadi kita harus tambahkan operator penghubung dulu. Nah, baru programnya akan jalan. Ya, seperti itu. Programnya akan tetap jalan jika kita hapus ini. Kita save, kita OK. Nah, programnya jalan. Contoh kita input 5 ya. Selamat kamu mendapatkan, tidak hanya mendapatkan, tidak ada hadiahnya, hanya seperti tidak ada yang mendapatkan uang 50.000 rupiah, tidak ada. Tapi jika kita tambahkan seperti ini, programnya akan menampilkan selamat kamu mendapat uang 50.000 rupiah, seperti itu. Jadi itu fungsinya. Oke. Seperti itu. Jadi harus cara penulisannya harus seperti ini. Oke. Nah, berikutnya percabangan kelima yaitu percabangan dengan operator ternary. Nah, percabangan ini menggunakan operator ternary yang merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Nah, di sini di coding yang ada di sini, tunggu ya. Di coding yang ada di sini ada variabel jawab sama dengan prompt. Seperti yang kita ketahui, dialog tag prompt itu apa? Untuk inputan dari user. Apakah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Lalu ada variabel jawaban sama dengan jawab, variabel jawab dot top uppercase dalam kurung sama dengan iya. Seperti itu. Nah, oke, di sini ada top uppercase. Top uppercase itu untuk apa? Untuk mengubah teks yang diinputkan menjadi huruf kapital semuanya. Jadi kita langsung run programnya saja agar kita dapat melihat contoh fungsi apa yang dijalankan dan apa tampilannya. Percabangan ternary. Nah, di sini ada prompt
apa Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Nah, kita input contoh tidak. Tidak. Oke. Nah, di sini kan tidak. Kita klik oke. Jawaban Anda salah. Nah, di sini variabel jawaban berisi salah. Tetapi jika kita coba lagi, iya. Iya. Di sini kan kita menginputnya huruf kecil. Dari user menginput huruf kecil. Dan di program sini huruf besar. Nah, kita coba klik OK. Nah, jawaban Anda benar. Jadi, walaupun kita menginput huruf kecil, tetapi yang akan terbaca adalah iya dalam huruf besar. Jadi, top uppercase ini, dia mengubah teks yang diinputkan menjadi huruf kapital. Jadi, kita input iya. Nah, tetap akan benar walaupun i-nya kecil. Walaupun kata ianya semuanya huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, jadi top uppercase itu berfungsi untuk mengubah inputan dari pengguna menjadi huruf kapital semuanya. Jadi seperti itu ya fungsi top uppercase. Dan yang akan kita pelajari di sini adalah operator ternary-nya. Ya. Nah, operator ternary itu adalah yang ini, yang tanda tanya ini dan tanda titik dua ini. Nah, apabila jawaban kondisi yang ada di dalam kurung ini, di dalam kurung jawab top uppercase ini adalah iya, sama dengan iya, maka nilainya adalah true, nilainya adalah benar, nilainya adalah benar. Nanti, maka hasil dari variabel jawaban ini akan sama dengan benar, akan menampilkan benar di sini, benar. Nah, tetapi kalau bernilai false, tidak tulisannya ini bukan yang diinputkan user ini bukan iya, akan bernilai salah, akan bernilai false. Variabel jawaban akan berisi false, berisi salah. Jadi, saat kita input nilainya salah, contoh kita input tidak ya tadi, akan muncul ini, kata ini salah. Coba kita ubah. Jika di sini dia betul, dan di sini tidak. Nah, kita coba ya. Nah, kita input ya. Di sini kita input iya. Nah, jika benar akan menampilkan betul. Tetapi jika tidak akan menampilkan tidak. Ayo kita coba. Tidak atau salah. Akan menampilkan kata tidak. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di sebelah kiri sini akan menampilkan nilai true, dan di sebelah kanan sini akan menampilkan nilai false. Kita ingat saja itu, karena itu adalah bagian dari statementnya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada dokumen write, jawaban Anda itu di sini ada tanda dolar. Tanda dolar itu itu adalah operator penghubung, sama seperti tanda plus tadi di sini. Gunanya sama, cuman cara penulisannya beda. Kalau di tanda plus ini harus ada tanda plus di awal dan tanda plus di akhir. Tapi kalau di sini hanya memerlukan $1 saja. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah percabangan keenam, percabangan terakhir dari percabangan ini. Percabangan JavaScript ini. Percabangan bersarang atau percabangan nested, yaitu percabangan yang dapat membuat blok percabangan di dalam percabangan. Ini disebut percabangan bersarang. Percabangan di dalam percabangan. Ayo kita lihat. Di sini ada codingnya. Kita run dulu ya hasilnya, agar kita dapat melihat bagaimana itu. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini kan percabangan bersarang itu ada percabangan, ya di dalam blok percabangan ada percabangan. Nah, jadi di sini di dalam percabangan if ada percabangan if pula. Jadi if username, variabelnya username sama dengan petani code. Lalu ada blok baru lagi,
lagi di petani code. If password sama dengan copy. Lalu ada blok lagi di if. Di dalam blok if ada blok if lagi yang nanti akan menampilkan dokumen write selamat datang bos. Lalu di dalam if ada blok else yang nanti akan menampilkan jika password dari username petani code itu salah, bukan copy. Jadi jika dia menginputkan password lain selain copy, akan tampil di else passwordnya salah. Coba lagi. Jadi di blok code di blok if ada blok if lagi untuk passwordnya, lalu ada else lagi di dalam if. Jadi jika salah akan menampilkan ini. Dan lalu akan terakhir ada else document write. Ini ada blok sendiri. Jadi ini bloknya hanya satu, tidak bercabang ini. Bercabang. Jadi tidak terdaftar. Hanya yang bercabang di sini ada if, lalu ada cabangnya if lagi, lalu else. Jadi seperti itu di dalam blok ada blok lagi. Ada blok percabangan lagi. Terus seperti itu sampai percabangannya bersarang. Seperti itu blok-bloknya. Kita coba run. Ini username-nya. Kita menggunakan dialog prompt ya. Dialog tag prompt agar bisa mengambil data dari user ya. Contoh username-nya kita masukkan apa ya? Salah contoh. Kita masukkan petani, kan di situ yang benar itu adalah petani code. Tapi kita coba dengan petani cabai. Petani cabai kita kita masukkan passwordnya kan di situ copy, kita masukkan di sini. Coba tetap sama copy, tapi yang salah tadi username-nya ya. Kita Nah, akan menampilkan Anda tidak terdaftar. Karena salah satu dari inputan ini salah. Inputan username ini salah. Tapi jika salah satu dari inputan ini salah, akan menampilkan Anda tidak terdaftar. Begitu pula jika kedua-duanya username dan passwordnya salah, akan tetap menampilkan Anda tidak terdaftar. Seperti itu. Tapi jika benar, contoh kita tulis username-nya dengan benar. Petani code. Kita passwordnya copy. Nah, akan menampilkan selamat datang bos, seperti itu. Nah, seperti itu untuk percabangan yang telah kita pelajari. Ada percabangan if else, if, percabangan switch case, percabangan nested, dan percabangan ternary. Percabangan ternary. Kita menggunakan operator ternary tadi. Ya, benar. Seperti itu. Semoga teman-teman paham. Sekian untuk percabangan. Kita lanjut lagi ke perulangan. Untuk pembelajaran pemrograman web kali ini kita akan membahas mengenai bentuk perulangan pada JavaScript. Nah, perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Di dalam JavaScript ada 5 macam bentuk perulangan. Perulangan secara umum dibagi dua, yaitu ada perulangan counted loop dan uncounted loop. Apa sih perbedaannya? Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Jadi, program sudah tahu berapa kali dia harus mengulang statement itu. Berapa kali dia harus mengulang. Jadi, perulangannya sudah dikasih tahu. Dan berupa di sini, kayak seperti di sini. Di sini kan ada sebuah flowchart. Di sini hitungan awal dari perulangannya ada I sama dengan 0. Jadi nilai awalnya 0. Dan di sini ada kondisi perulangannya. Kondisinya I kurang dari 10. Jika benar, maka program akan memprint I sebanyak 10 kali. Jadi print I tambah 1, lalu next, ulang lagi, kembali ke kondisi perulangan ini, I, ulang lagi, seterusnya sampai program memenuhi kapasitas perulangannya.
kurang dari 10. Jadi jika nilai awalnya 0, otomatis 0 sampai 10 berarti nilainya 9 ya. 10 kali, jadi 9. Tapi jika tidak, jadi di sini blok kode yang akan diulang. Jadi di sini diulang, ini skemanya diulang, terus diulang sampai 10 kali memenuhi kondisi perulangan. Tetapi jika tidak, kan programnya akan berakhir. Jika tidak, programnya akan berakhir. Nah, ini adalah salah satu perulangan counted loop, yaitu perulangan yang sudah jelas mau berapa kali dia mengulang. Kondisi kedua, perulangannya sudah jelas. Sedangkan perulangan yang kedua ada uncounted loop, yang merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali program harus mengulang. Nah, perulangan yang termasuk dalam counted loop ada perulangan 1, perulangan for, seperti yang flowchart ini gambarkan, perulangan for, kedua perulangan for each, ketiga perulangan repeat. Dan untuk perulangan kedua, yaitu uncounted loop, ada perulangan while dan perulangan do while. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas pertama dari perulangan for. Perulangan for. Ya. Nah. Oke. Perulangan for ini merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop. Seperti tadi dijelaskan, counted loop itu sudah jelas berapa kali perulangannya. Nah, ini adalah salah satu contoh perulangan for. Bentuk kodenya seperti ini. For let i sama dengan 0. I nilai awalnya 0. Lalu kondisinya di sini i kurang dari 10. Lalu kita lanjutkan dengan i++, i tambah 1. Artinya i tambah 1 tambah nilai 1. Ulangi tambah 1 seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Nah, hitungan kan di sini mulai dari 0 ya, 0 sama, jadi i sama dengan 0. Lalu hitungan di sini programnya memberi penjelasan pada program. I itu kurang dari 10. Jadi yang harus diulang hitungannya kurang dari 10. Lalu di setiap perulangan i akan bertambah dengan 1. Jadi pakai i++. Nah, variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi setiap perulangan dilakukan, nilai i akan selalu bertambah 1. Jadi nilai i dari nilai awal kita masukkan perulangannya, kondisi perulangannya, lalu di sini kita akan print, lalu kita ulang lagi, kita tambah 1. Lalu ulang lagi, kita print, kita tambah 1, seperti itu. Akan selalu bertambah 1 sampai kondisi perulangannya terpenuhi. Karena yang menentukan di sini adalah i++-nya. Hasil outputnya, ayo kita lihat hasil outputnya. Hasil outputnya di sini ada perulangan for ya. Seperti ini. For kita ulang sebanyak 10 kali. Jadi sini ada dari nilai awal 0 kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu seterusnya. Seperti itu. Oh, di sini skripnya sudah ada 2 ya. Di for. Jadi dari for, perulangan for yang kita pakai HR untuk kasih ini. Lalu di sini stepnya sudah ada 2, jadi ini dari 0 ke 9, lalu di sini dari 10 ke 0. Jadi kita pakai counter. Kita buat yang kedua ini untuk menghitung mundur ya. Kita buat untuk menghitung mundur. Jadi di sini ada counter sebagai variabel, nilainya 10. Lalu counter kurang dari 0. Jadi di sini kita pakai counter minus-minus yang fungsinya itu kurang 1. Jadi kita print, lalu kita print dokumen write perulangan keberapa sesuai dengan ini counter
variabel counter, hitung mundur dari variabel counter ini. Jadi kan nilai awalnya kita kasih 10, lalu kondisi perbandingannya kita berikan counter lebih dari 0. Artinya perulangan akan dilakukan selama nilai counter lebih besar dari 0. Nah, lalu kita kurangi 1, nilai counter di setiap perulangan. Jadi nanti counter kurang 1 seperti itu. Perulangan for ini dengan hitungan mundur. Mengapa tidak sampai 0? Kan di sini kan hanya sampai 1. Kenapa tidak sampai 0? Karena kondisi yang kita berikan itu counter lebih dari 0. Kondisi yang kita berikan dari counter itu lebih dari 0. Jadi apabila counter bernilai 0, maka kondisi ini akan menjadi false. Ya, akan bernilai false. Kecuali kita menggunakan operator lebih besar sama dengan. Maka, jika counter bernilai 0, maka kondisi akan menjadi true. Seperti itu. Ya, bisa paham ya? Nah, berikutnya ada perulangan while. Tunggu sebentar. Ya. Berikutnya ada perulangan while. Coba kita lihat perulangan while. Dia seperti apa? Perulangan while. Oke. Nah, di sini kita jelaskan dulu. Perulangan while itu merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Nah, mari kita coba lihat contohnya di sini. Di sini ada di sini ada variabel ulangi, dia pakai dialog tag confirm ya. Jadi, jika kita di sini akan muncul pertanyaan confirm seperti yang di notifikasi ini, di window kecil ini. Apakah Anda mau mengulangi? Saat kita klik OK, jadi kita telah menyetujui akan mengulangi program ini, mengulangi terus. Jadi kita pakai, lalu variabel berikutnya kita ada variabel counter. Counter nilai awalnya itu adalah 0. Nah, kita coba ya, kita mencoba menyetujui confirm ini. Kita coba OK, lalu OK lagi, OK akan muncul seperti ini terus. Ya. Lalu kalau kita klik cancel, nah, perulangan sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Tanpa kita sadari, kita telah mengklik confirm sebanyak 9 kali. Itu terjadi selama 9 kali. Ya. Selama variabel ulangi ini bernilai true, program akan terus mengulangi confirm ini. Selama variabel ulangi itu bernilai true. Variabel ini bernilai true. Selama kita memilih OK pada dialog konfirmasi, maka variabel ulangi akan terus bernilai true. Tapi kalau kita pilih cancel tadi ya, saat kita klik cancel tadi, nah, variabel ulangi akan bernilai false saat kita klik cancel. Jadi saat variabel ulangi bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Seperti itu ya. Jadi, sini while, ulangi, confirm. Jadi ada variabel baru var, jawab, confirm apakah Anda mau mengulangi. Nah, jadi kita counter. Kita di sini pakai counter tambah 1. Jadi jika counter tambah 1, jika jawab sama dengan false. Jika false, ulangi false. Seperti itu ya. Jika false, maka di blok ini ada ulangi sama dengan false. Seperti itu. Jika nilai dari jawab ini false, maka nilai ulangi variabel ini dari variabel confirm ini juga akan bernilai false. Seperti itu. Jadi di sini ada dokumen write sudah dilakukan sebanyak berapa kali? Jadi di sini counter sebanyak sekian kali, seperti itu. Nah, berikutnya ada perulangan do while. Nah, perulangan do while itu sama seperti perulangan while. Perbedaannya ada di kalau perulangan do while, dia akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu.
lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Di sini seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi perbedaannya, do while akan mengecek kondisi di belakang sesudah mengulang, sedangkan while akan mengecek kondisi di depan satu awal sebelum mengulang. Mari kita lihat ini. Di sini ada variabel ulangi sama dengan confirm. Apakah Anda mau mengulang? Lalu di sini ada variabel counter, nilai awal adalah 1. Do counter kita tambah 1, ulangi confirm. Saat kita tambah 1, confirm akan ulangi. Apakah Anda mau mengulang? Lalu di sini while, mengulang. Seperti itu. Seperti contoh pada while saat perulangan pertama. Kita akan langsung coba ya, supaya dapat terlihat perbedaannya. Do while. Seperti ini, tampilan ini seperti tampilan while yang ini ya tadi. Oh, sudah saya hapus. Seperti tampilan while yang tadi ya. Jadi, saat perulangan pertama kita klik OK. Ada perulangan kedua. Coba kita batalkan dengan cancel. Nah, hasilnya sebanyak 1 kali, sama. Dia mengecek kembali sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu. Coba tadi kita cancel. Apakah Anda mau mengulang? Cancel. Jadi perulangan yang saat kita cancel tadi, ada perulangan lagi yang terjadi 1 kali, baru dia kembali. Baru dia hilang confirmnya. Seperti itu. Hanya itu perbedaannya. Saat do, counter, tambah 1, kita ulangi confirm. Lalu while, kita ulangi. Hanya seperti itu. Bedanya hanya, apa tadi? Saat perulangan pertama, kita cancel, perulangan dual akan mengulang lagi sebanyak 1 kali walaupun kita cancel. Perulangan while akan ulang untuk mengecek kondisi while dalam kurung while ini. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke perulangan keempat, yaitu perulangan for each. Nah, perulangan for each ini termasuk dalam perulangan counted loop. Nah, for each itu termasuk dalam counted loop, karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari array. Ada 2 cara untuk menggunakan perulangan for each di JavaScript. Pertama, menggunakan for dengan operator in, lalu menggunakan metode for each. Nah, kita kasih contoh pertama. Di sini ada perulang for each tanpa menggunakan in. Di sini ada variabelnya language sama dengan JavaScript. Di sini ada indeksnya. JavaScript, HTML, CSS, TypeScript. Nah, ini untuk for i sama dengan 0. Untuk kondisi i sama dengan 0, i kurang dari language length. Jadi language, jadi ini length ini kalau tidak salah, length ini untuk semuanya, untuk membaca semua indeks ini, panjangnya. Baru i tambah 1. Nah, seperti ini. Perulangan ini dapat dibuat lagi lebih sederhana. Jadi nanti tampilannya kan di sini menggunakan language length. Jadi di sini semua ini dapat terbaca karena ada language length itu sendiri. Batasnya tidak terbatas ya. Jadi seluruh isi dari variabel language akan terbaca. Lalu ada juga cara sederhana dengan menggunakan operator in. Jadi caranya seperti ini. Dia variabel language HTML ya. Type ya seperti ini tuh. Lalu dia kita hapus dulu. Kan ini kondisinya kan di sini seperti ini. Jadi kondisinya kita ubah jadi for in language.
Oke, seperti ini. Kita jalankan. Ya, seperti itu ya. Lebih mudah lagi, lebih simple ya code-nya. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu ada cara kedua, ini kan cara pertama, for in. Tadi for ini in, for in. Nah ini for in bisa seperti ini, bisa seperti tadi. Lalu ada cara kedua untuk membuat perulangan for each, yaitu dengan menggunakan method for each dari array. Jadi kita punya array kan di sini ada variabel, contoh variabelnya language tetap, kemudian kita tampilkan semua language ini dengan menggunakan method for each. Jadi di sini kita hapus dulu ya. Di sini kita menggunakan method for each. Dia hapus aja sekalian ini. Menggunakan language dot for each. Oke. For each function di language. Oke. Lalu dokumen write. Dokumen write. Oke. Language. Sebenarnya pakai ini sih nggak apa-apa karena ini kan bagian dari HTML, jadi nggak apa-apa ya. Lalu seperti itu. Oke. Kita tutup. Seperti itu ya kurang lebih. Coba kita cek balik. Jangan sampai kita lupa. Oke. Bisa juga seperti ini. Bulannya akan seperti ini. Oh iya, kita lupa ya. Kita pakai ini tadi. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Bisa kan? Lebih simpel mana tergantung kalian yang menggunakan. Jadi metode for each ini dia menggunakan ada semacam parameter. Parameter ini berfungsi sebagai callback. Jadi kita bisa menggunakan arrow function seperti tadi ya. Seperti ini. Arrow functionnya. Arrow functionnya hanya ubahnya di sini. Lalu kita tambahkan sama dengan seperti ini. Arrow fungsinya kita sama saja seperti itu. Selanjutnya kita masuk di perulangan kelima, yaitu dengan metode repeat. Perulangan dengan metode atau fungsi repeat ini termasuk dalam perulangan counted loop karena fungsi ini dikhususkan untuk mengulang sebuah teks string. Ini bisa dibilang merupakan singkat dari perulangan for. Contohnya seperti ini. Apabila kita menggunakan perulangan for, nah di sini ada contoh apabila kita menggunakan perulangan for. Nah, perulangan for di sini kan harus seperti ini ya. Jadi saat kita run, dia seperti ini. Belum di save ya. Dia seperti ini ya tampilannya. Seperti ini. Tapi jika di sini kita di sini ini kan contoh menggunakan for. Tapi jika kita menggunakan repeat bagaimana? Repeat hanya mudah.
hanya seperti ini. Lalu kita contoh kita berapa ya? Coba kita lihat lagi. Oh, ada yang kita lupakan ya di sini. Ya, seperti ini. Oh iya benar. Coba kita menggunakan repeat. Kalau repeat dia itu kayak gini. Tekan ini langsung aja, kita langsung seperti ini kan, seperti itu. Seperti itu ya. Sebanyak 100 kali dia mengulang. Coba kita pakai paragraf. Oke. Di sini lagi ada. Oke. Kita lihat ya. Nah, dia akan terurut seperti ini. Oke. Nah, berikutnya perulangan ke-6 ada perulangan bersarang atau perulangan nested. Di dalam seperti yang kita jelaskan tadi di percebangan, jadi bersarang itu di dalam blok perulangan kita akan menemukan perulangan lagi. Kita dapat membuat perulangan lagi. Jadi ini disebut dengan nested loop atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Ini contohnya. Di dalam perulangan for, ada perulangan for lagi. Seperti itu, bersarang. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Yang LED di sini untuk yang ini ya, 0 ini. Ya. Dan kalau yang LED di sini sama seperti ini. Cuman variabelnya beda. Kalau yang I untuk ini, yang J untuk yang kedua ini. Seperti itu. Jadi kita menggunakan dua perulangan for. Perulangan pertama seperti yang saya jelaskan tadi untuk variabel I, dan variabel I ini sebagai counter, sedangkan perulangan kedua menggunakan variabel J sebagai counter. Seperti itu. Nah, kita dapat membuat perulangan sebanyak mungkin di dalam perulangan lainnya. Namun, yang harus diperhatikan adalah semakin banyak perulangannya, maka komputer akan semakin lama memprosesnya. Tentu ini akan membuat website atau aplikasi kita menjadi lambat. Karena itu, gunakanlah setiap perulangan dengan bijak. Ya, baiklah dengan penjelasan saya mengenai percabangan dan perulangan yang ada pada JavaScript. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat juga bagi saya untuk memenuhi tugas saya kali ini. Saya Elsa Desambo, sekian dan terima kasih.